Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Baitul Hikmah dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya hingga hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Baitul Hikmah. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki kita dan dimudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah bacaan yang bisa kita jadikan wasilah dalam menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi kemudahan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang selalu membersamai kita, baik itu masalah hutang, masalah sempitnya ekonomi, masalah urusan pekerjaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Insya Allah barokah bacaan ini Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Adapun bacaan yang dimaksudkan adalah dua buah ayat terakhir dalam surat At-Taubah, tepatnya ayat ke-128 dan 129, di mana bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu bacaan dari dua ayat tersebut. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, yang disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibat sa'ilin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man dawama ala qiraati hatainil ayataini, barang siapa yang istiqamah membaca dua ayat ini, maksudnya dua ayat terakhir dari surat At-Taubah sebagaimana tadi saya bacakan. Berapa kali membacanya? Sab'a marratin fi duburis shalawatil maktubati, sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardhu, setiap selesai sholat yang 5 waktu. Artinya orang yang istiqomah mengamalkan dua ayat tersebut 7 kali setiap selesai sholat fardhu, in kana dha'ifan quwiyah, jika ia termasuk orang yang lemah, maka ia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi kuat atas pertolongan Allah sehingga ia tidak lemah lagi. Au dhalilan azzah, jika ia orang yang hina, maka akan menjadi mulia. Artinya jika yang mengamalkan dua ayat tersebut orang yang hina dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya mulia, sehingga tidak lagi ia akan dimuliakan oleh masyarakatnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au maghluban intasara, atau jika ia adalah orang yang kalah atau terpedaya, maka ia akan mendapatkan pertolongan. Artinya jika pengamal itu adalah orang yang tidak berdaya dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya barokah ayat tersebut.
Au mu'siran yassarallahu ta'ala fi jami'i umurihi, atau jika ia adalah orang yang kesulitan, sulit dalam masalah ekonomi, sulit dalam hal pekerjaan, sulit dalam hal mendapatkan jodoh dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya dalam menyelesaikan semua urusannya, sehingga semuanya itu penuh dengan kemudahan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Au madyunan qada dainahu, atau jika pengamal dua ayat tersebut adalah orang yang kebetulan sedang terlilit hutang, terjerat tanggungan besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi hutang-hutangnya. Artinya Allah akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan untuk segera dapat menyelesaikan hutang-hutangnya. Au makruban rufi'a anhul hammu wal gham wal hazanu, atau jika ia sedang dirundung kesusahan, maka akan dihilangkan oleh Allah kesusahannya, kebingungannya dan kegelisahan hatinya barakah mengamalkan ayat tersebut. Au mudhiqan wassa'allahu alaihi rizqa wal khairat, atau jika orang yang mengamalkan itu adalah orang yang seret rizkinya, lemah ekonominya, sempit mata pencahariannya, wassa'allahu alaihi rizqa wal khairati, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya dan akan membuka kepadanya pintu-pintu kebaikan. Au mauluqan fatahallahu alaihi abwabal mughallaqat, atau jika ia adalah orang yang tertutup atau terkunci rizkinya, terkunci pekerjaannya, terkunci jodohnya dan lain sebagainya, fatahallahu alaihi abwabal mughallaqat, maka Allah akan membuka semua yang terkunci itu kepadanya sehingga semuanya menjadi lancar atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian, perlu saya tegaskan di sini bahwa kunci utama kesuksesan seseorang dalam mengamalkan sebuah amalan adalah istiqamah, mudawamah, kontinu dan terus menerus. Tanpa adanya keistiqomahan, sulit bagi seseorang untuk bisa mencapai adanya keberhasilan. Nah, dari keterangan yang tadi saya sampaikan ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang istiqomah mengamalkan dua ayat terakhir surat At-Taubah setiap selesai sholat fardu sebanyak 7 kali, maka pertama, jika ia orang yang lemah akan menjadi kuat. Yang kedua, jika orang itu adalah orang yang hina, maka akan menjadi mulia. Yang ketiga, jika ia tidak berdaya, maka akan mendapatkan pertolongan. Yang keempat, jika ia dalam kesulitan, maka akan diberi kemudahan. Yang kelima, jika ia sedang terlilit hutang, maka akan dimudahkan dalam melunasinya. Yang keenam, jika orang itu adalah orang yang penuh dengan kesusahan, maka akan dihilangkan kesusahannya. Yang ketujuh, jika orang itu adalah orang yang seret rizkinya, maka akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki tersebut. Dan yang kedelapan, jika ia adalah orang yang terkunci rizkinya, terkunci jodohnya, terkunci pekerjaannya, maka akan dibuka penutup-penutup itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya akan menjadi lancar. Semua ini terjadi tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, maka dua ayat itu adalah dibaca langsung tanpa tawassul, dibaca 7 kali. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Baitul Hikmah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.